Ibu Pak mau berdiri dulu biar semangat atau nggak apa-apa duduk aja? Udah bebe ya, oke baik. Betul, tadi udah dijelasin. Sekarang saya wakil kepala sekolah. Jadi kita itu ada 100 sebelumnya Bu. Siswanya ada 850 gitu ya. Terus sebelum di sini saya di PMN Bu Bapak. Semuanya udah pakai PMM? Ya. Kebetulan saya di PMM itu yang ngurusin aksi nyatanya. Dan di situ pelatihan mandiri ya, kan ada validasi ya. betul. Jadi yang validasi itu kerjanya adalah BGP, BBGP. Biasanya saya yang koordinir sama BGP sama BGP-nya. Coba dicatat ada di satu Dan, nomor. nah sekarang ada cerita praktik dan lain-lain ya Bu ya. Nah, jadi karena saya hampir 2 tahun di PMM gitu ya, dan pengalaman paling seru itu adalah saya sering ketemu dengan guru-guru senior. Jadi kan kalau di kita itu kan kalau di pelatihan menteri ada berapa topik dulu Pak? Ingat nggak? Banyak ya. Dari awal tuh kurikulum kita, supervisor, asesmen, sampai yang tambahan-tambahan gitu ya. Ada sekitar mungkin 30-an. Ada yang sertifikatnya 30 Ibu Bapak. Tadi banyak berapa? 15 ada lah ya? Oke. Nanti kita bicara sedikit tentang PMM ya Bu. Sebenarnya PMM itu banyak di awal-awal, karena saya yang merancang awal-awal sebelum sekarang yang udah pakai mesin dan lain-lain. Di awal-awal itu ada yang lucu-lucu. Jadi mereka upload ke PMM teknologi, ada ibu guru senior di Sumatera, dia upload kartu keluarga. Misalnya satu lagi dia upload foto cucunya. Jadi sering salah upload gitu ya. Ibu pernah merasakan itu nggak? Jadi kan upload dokumen biasanya kan nggak ada lagi sering salah upload. Itu beberapa cerita menarik. Dan yang menarik lagi adalah saya waktu itu ke Kalimantan Barat, ke Sintang. Jadi ketemu salah satu guru senior, dia itu sertifikatnya paling banyak di provinsinya. Dan umurnya 58. Udah hampir selesai udah mau pensiun gitu ya. Udah hampir pensiun. Jadi kan kata orang kayak beberapa gitu, ya udahlah yang muda-muda aja lah kerjain ini dan lain-lain. Tapi ternyata karena di PMM itu biasanya saya suka mau bacain aksi nyatanya ya Bu Bapak. Biasanya aksi nyata itu saya hubungi orangnya terus jadi pemateri di narasumber di webinar tiap hari Rabu. Jadi itu memang dari cerita praktik aksi nyatanya, dan rata-rata itu mereka udah senior semua. Jadi kayak nggak ada jaminan secara umur lebih junior, lebih ternyata enggak gitu. Jadi justru malah yang bikin haru itu adalah senior-senior yang terus mau belajar tentang teknologi ini sih Bu Bapak gitu ya. Mungkin di awal-awal salah kirim upload foto cucunya gitu ya. Habis itu belajar, saya nggak lulus karena salah upload file. Kemudian ada, kalau di PMM, udah tahu belum? Kalau ternyata ada tombol bandingnya. Ya. Itu biasanya kan yang meriksa juga manusia ya. Jadi kalau kita udah banding itu biasanya tim kita yang langsung meriksa. Itu biasanya langsung selama ada dokumentasinya, refleksinya, umpan baliknya itu bisa lulus. Cuman kita ada sama mesin itu ya yang menilai kan banyak tuh fotokopi kopi katanya, ganti judul, kopi. Nah itu bisa di awal udah langsung karena mesin yang baca ini. Jadi udah habis itu baru ke validator biasanya gitu. Nah Ibu Bapak, jadi itu contoh teknologi ya, artinya karena banyak materi saya udah dimulai sama Pak Ali tadi, jadi saya mungkin akan lebih ngobrol aja ya sama Ibu. Sambil mungkin di akhir ada sesuatu yang dibawa pulang, kita bisa apa nih yang membantu guru gitu ya. Karena selama ini kan, pembelajaran yang membantu murid lebih aktif dan lain-lain, sedangkan gurunya aja yang menurut saya apa gitu yang bisa saya pakai untuk pembelajaran gitu ya. Nanti mudah-mudahan di akhir kita bisa coba gitu. Saya akan skip kalau misalnya slide-nya sudah disampaikan tadi gitu. Oke. Boleh Bu Bapak masuk ke menti.com lagi? Silakan. Oh beda.
Ini yang saya. Pak Anjok belum masuk. Oke, saya aman, saya tinggal melanjutkan aja. Welcome, tapi kodenya berbeda ya, Bapak ya? Oke. Ya. Kunci 198, jadi yang tadi keluar, buka baru, kemudian ini lagi. Sambil nulis buku Bapak, sambil ngetik. Biasanya anak-anak boleh bawa HP nggak ke sekolah? Atau ada jam-jam tertentu yang bikin mereka boleh gitu? Ada ya berarti ya? Itu biasanya waktu jam apa? Ada ya? Oke. Nanti kita coba explore ya, kira-kira kita udah ngobrol ya tentang wah ada kuisis, kahut, ngobrol apa, ternyata anak-anak nggak bisa dipraktekin gitu ya. Nanti kita coba apa yang kira-kira bisa kita praktekin di kelas. Semuanya bisa masuk? Ada pertanyaan nggak? Oke, sudah ada 15 respon sih Bu Bapak. Jadi ini layaknya ada di kelas gitu ya. Asesmen awal itu ngecek perasaan dulu ya Ibu Bapak ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Bapak di pagi hari ini? Senang, bahagia, bersyukur, excited. Ini ada 29 respon, 32. Ini satu supilah. 716 83 9. Oke. Bahasa Inggris. Aduh. Ini beneran kan perasaan sekarang kan? Kok ada yang ngantuk gitu? Ngantuk, Pak Ade sudah ada. Pak Adenya. Iya ya, kalau di banyak bahagia ya. Jadi kok bisa-bisanya ada yang kenyang? Iwan. Oke, bahagia. Menarik. Nah, Ibu Bapak tadi Pak Ali juga udah contohin menti ya. Ini juga bisa dipakai buat asesmen awal sih. Kalau kita kan di asesmen awal pembelajaran itu wajib ya. Asesmen awal itu kan nggak harus satu TP tiap hari bisa kan. Jadi bisa ngecek perasaannya, bisa ngecek materi sebelumnya, atau bisa ngecek materi yang akan kita kasih. Jadi bisa digunakan buat mentimeter gitu. Jadi Bu Bapak makasih udah ngisi. Senang walau flu. Siapa yang lagi flu? Cepat sembuh. Oke, Dani. Oke. Ada yang lapar, ada yang kenyang ya. Nah, hidup itu begitu. Ada yang kenyang, ada yang lapar. Oke. Senang walau flu. Oke. Bapak, terima kasih ini bisa ya. Atau jangan-jangan ada yang pernah pakai nanti di kelas? Kira-kira memungkinkan nggak Ibu Bapak? Mungkin Kelas 1, kalau fase A kalah Ibu ya. Kalau fase C kan ya. Oke. Ibu Bapak, silakan coba masuk ke soal nomor 2. Harus coba di refresh selanjutnya bisa nggak Ibu? Oke. Teknologi atau yang Bapak biasa gunakan dalam pembelajaran di kelas?
Oh, udah bisa pakai quizzes. Modal. Oke. Fokus. Fokus. Paling fokus tuh merah. Proyektor kan hasilnya. Udah ada makan noodle loh. Keren. Dulu foto ya. Oke. Ada pakai Canva PowerPoint. Ya. Sambil ngisi dulu, berarti di kelas ini ada proyektornya. Setiap kelas. Punya 3 tapi belum dipasang. OTW. Oke, baik Bu. Berarti udah siap banget ya menerapkan hal ini ya. Oke. Nah, Canva paling banyak gunain saya yakin bikin PPT gitu ya, bikin poster, pengumuman di situ. Canva yang edukasi Bu ya, yang gratis ya? Iya. Yang premium ya? Apakah yang belajar ID? Iya. Oke, ada yang bikin PMM. Udah berapa sertifikatnya yang PMM? Itu momok yang menakutkan. Apalagi uji kinerja kompetensi ada di PMM juga sekarang. Ada Gitu ya. validasi aja. Oke, ini Bapak Canva, Moodle. Oke. Word cukup banyak ternyata yang make. Bisa bantu saya nggak? Biasanya untuk pembelajaran buat apa Word Wall? Buat Ya Bu. Oke, games permainan. Itu kelas berapa berarti Bu? Kelas 5, oke. Kalau kelas 3, 4 menggunakan juga? Oh, kelas 2 juga. Berarti mereka bawa HP ya di kelas ya? Oh, oke. Oke. Siap. Jadi lebih kreatif ya? Betul. Karena bagi pasti bukan ibu bapak di sini ya. Ketika saya awal PMN dulu, ketika PMN masuk, yang muncul beberapa bilang, teknologi lagi, udahlah, gak usah belajar gitu, buat anak-anak yang muda aja gitu. Tapi ternyata di sini Word Wall itu udah biasa, Canva ada lain-lain. Jadi saya optimis sih mudah-mudahan di sekolah ini bisa terus belajar ya dan sertifikat PMM-nya lebih banyak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu Bapak, silakan. Menurut Ibu Bapak setelah menggunakan tadi, kira-kira keuntungan di kelas itu apa? Yang tadi, yang tadi. Itu Bu, yang di atas diskonnya. Ya. Ada 2 orang yang ngisi. Keuntungan menggunakan aplikasi teknologi kelas menurut Ibu Bapak lebih asik, lebih aktif, kreatif, efektif, lebih menarik, lebih menyenangkan. Oke. 17 respon, makasih Bu Bapak. Lebih pede, murid lebih bersemangat belajar, peserta didik lebih happy. Oke. Ibu Bapak, pengalaman mengajar saya tentu jauh lebih sedikit dari Bapak. Jadi saya ngajar kelas 3 dan kelas 4 gitu. Terus saya juga ngajar SMA. Kalau kelas 3, 4 itu biasanya per 5 menit kita pengondisian kelas lagi kan Ibu Bapak ya? Gitu kan. Per 5 menit gitu ya. Terus saya masuk ke SMA, itu biasanya lebih bisa mikir dan lain-lain. Nah,
kata kunci keuntungan menggunakan aplikasi ini adalah kan semuanya lebih senang. Karena anak-anak kan tipikalnya daya tahannya tadi Pak Ali bilang daya tahan cuma berapa menit gitu ya. Makanya kita juga perlu akhirnya murid belajar, tapi kita kayaknya guru lebih giat belajar daripada mereka gitu ya, biar lebih efektif dan lain-lain. Nah, Ibu Bapak yang udah respon ini ternyata bilang bahwa kata kunci dari keuntungan menggunakan teknologi itu adalah anak lebih aktif, menarik, kemudian inovasi, itu doang. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, karena kita harus sepakat gitu ya, ternyata banyak keuntungan menggunakan teknologi ini di kelas. Tantangannya apa Ibu Bapak? Atau bahasa kasarnya masalahnya apa Ibu Bapak? Kalau menggunakan teknologi ini, apa yang susah gitu kalau kita terapkan teknologi di kelas? Selain ini lebih ke tantangan dari luar ya, bukan tantangan nggak mood gitu atau lagi malas gitu. Iya. Oke, ilmunya masih kurang, sarana dan prasarana tidak memadai, persiapan harus lebih matang, kurang paham IT, oke. Kurang paham IT, Ibu Bapak bisa tuh menggunakan Mentimeter ternyata paham IT gitu ya. Tapi kalau sepaham Pak Ferry tentu kita tidak gitu ya, saya juga tidak. Tapi setidaknya untuk yang di kelas itu bisa. Jujur spek komputer sudah agak jadul, ini curhat. Bisa mengajar ke ibu kepala sekolah kayaknya. Oke, ilmunya masih kurang, keterbatasan sarana dan prasarana. Oke. Rata-rata lebih ke sarana dan prasarana ya Ibu Bapak ya. Oke, kita coba bahas beberapa. Sinyal WiFi. Oke, paket mahal ada nggak? Oke, Ibu Bapak, udah semua ya? Kalau saya diajarkan bos saya gitu ya untuk kerja di PMM, itu namanya Bu Medira. Jadi dia Kapokja, Kurikulum Merdeka sama guru penggerak dan sekolah penggerak gitu. Jadi dia membawahi itu. Jadi masalah sarana dan prasarana itu selalu muncul sih, karena apalagi di Indonesia, kalau ini kan masih di kota Bandung ya, apalagi daerah-daerah yang kita nggak pernah dengar namanya gitu. Jadi beliau bilang adalah kita bisa maksimalkan apa yang bisa kita kontrol, dia bilang. Misalnya kita kontrol kurang paham IT, itu kan sesuatu hal yang bisa kita kontrol ya. Kita belajar, kemudian kita buka YouTube, buka TikTok gitu ya. Sekarang juga banyak guru-guru influencer yang mendidik gitu. Terus jadi kita fokusnya sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Tapi kalau misalnya sarana dan prasarana misalnya, Ibu Bapak membayangin, wah saya bisa menerapkan IT kalau di sekolah ini udah ada WiFi di setiap kelas misalnya. Kemudian udah ada infocus atau proyektor di setiap kelas. Itu kan sesuatu hal yang susah kita kendalikan ya, itu di orang gitu misalnya. Jadi menurut saya itu dua hal yang di orang ini biarin aja, kalau sarana prasarana gitu ya. Ya, kita bisa kayak tadi semua anak gak punya laptop, kemudian main wall-nya lewat satu laptop aja pakai infocus gitu. Jadi kita fokusnya di sana aja gitu. Kemudian apalagi ya, ilmunya masih kurang, sama Ibu Bapak sama-sama belajar. Spek komputer, aduh ini gimana ya? Bisa pakai HP dulu lagi. Profesi benar. Oke, Ibu Bapak terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan balik gitu ya.
Nah, ini agak teoritis sih Bapak, dan Pak Adi juga udah bilang sih. Dan ini Ibu Bapak bisa baca di Google. Saya ulang juga akan menghabiskan waktu sih ini. Mengapa teknologi perlu di kelas gitu. Sambil dibaca, sambil akan nunggu 100 versi kenapa teknologi perlu di kelas. Cuman Ibu Bapak sepakat nggak? Guru itu sekarang nggak harus tahu semuanya, ya nggak? Kemudian murid itu banyak yang lebih tahu dari kita, ya kan? Jadi benar, jadi fungsi sebagai fasilitator itu aja yang kita kuatkan gitu ya. Jadi kayak kalau dia tahu games apa, gitu saya yakin kalau teman-teman dulu gitu ya waktu kuliah menggunakan games ini untuk peningkatan karakter ini gitu di tesis gitu ya, atau menggunakan aplikasi ini untuk peningkatan kompetensi ini. Nah itu banyak ya Ibu Bapak ya gitu. Jadi silakan dicari tahu aja. Jadi kita sepakat bahwasanya anak-anak lebih maju dari kita, anak-anak bisa jadi lebih banyak tahu dari kita, anak-anak bisa jadi lebih banyak menggunakan aplikasi dari kita. Nah itu kita sadari dulu, kemudian tanpa harus effort. Jadi kita tahu, oh teknologi ini ya perlu gitu. Sekuat apapun kita menahan teknologi nggak bisa. Sekuat apapun abang-abang ojek pangkalan menolak ojol, nggak bisa, kalah juga bertahun-tahun mau berantem mereka kalah juga gitu. Jadi teknologi ini sesuatu hal yang ya udah gitu kita ikutin gitu, nggak bisa kita lawan. Tergantung dua sisinya itu ya Ibu Bapak ya gitu. Jadi ini mengapa teknologi perlu di kelas, meningkatkan minat dan keterlibatan. Tadi ditulis juga di menti.com gitu ya, semuanya bilang lebih aktif, akses sumber belajar yang lebih beragam. Kalau dulu kurikulum sebelumnya ada buku paket, kalau sekarang kurikulum mereka malah referensinya dibuka sebanyak-banyaknya gitu ya. Oleh lebih kolaboratif, lebih fleksibel, dinamis, kemudian persiapan siswa untuk dunia yang semakin digital. Nah ini juga udah dirangkum sama Pak Ali tadi. Nah ini kayaknya semua udah pakai ya, ada Kahoot, Quizzes, Padlet gitu ya. Ibu Bapak silakan cocokkan aja gitu. Nah ini dia, jadi alat digital interaktif ada Kahoot. Kalau buat asesmen itu biasanya lebih banyak sih Bu Pak, dan lebih menarik gitu ya. Apakah itu asesmen awal, asesmen formatif ataupun sumatif itu bisa pakai beberapa aplikasi ini sih, kayak Kahoot itu lebih seru kalau pakai polling dan lain-lain gitu ya. Quizzes itu juga lebih seru, Mentimeter kayak tadi tuh bisa pakai untuk asesmen awal pembelajaran. Kalau kolaborasi Google Classroom, Padlet pernah menggunakan Ibu Bapak? Belum juga ya, oke. Google Docs, Google Sheet, Google Slide, biasa ya. Perangkat pendukung, tablet, komputer, dan proyektor. Jadi ini alat digital interaktif yang bisa digunakan Ibu Bapak semuanya. Oke. Nah, Ibu Bapak semua di sini pernah menggunakan ChatGPT nggak? Sering ya? Yang boleh Pak yang pernah ChatGPT? Belum ya? Oh 1, 2. Itu biasanya digunakan buat apa aja Pak? Pertama untuk bikin langkah pembelajaran, untuk penilaian. Sejauh ini cuma untuk administrasi. Kalau Ibu biasanya buat apa Bu? Sama aja kita juga pelajaran mahal pelajaran kayak gitu aja. Mencari di situ. Kalau Ibu Bapak pernah lihat ChatGPT nggak? Enggak ada ChatGPT. Kayaknya di Google biasanya. Jadi kita tahu karena kebetulan anak-anak kita sudah kuliah, Oke. tahunya dari anak itu. Saya sebenarnya mau menghindari beberapa teori-teori yang Ibu bisa baca. Sekarang kita coba buka ChatGPT ya Pak ya. Cara menggunakan untuk guru itu gimana gitu ya. Bentar. Ibu Bapak bisa yang belum pernah silakan di googling di HP-nya juga gitu ya. Kita bareng-bareng. Jadi ini menurut saya sih jangan sampai kita dikerjain oleh anak gitu ya. Nah, Ibu Bapak bisa klik di ChatGPT.
Nah, nanti keluar ini nih. Coba Pak, silakan. Kelihatan ya? ChatGPT. Oke, kalau sudah, bisa langsung sini. Udah sampai sini Bu Bapak? Kita mulai ya. Jadi kemarin di sekolah itu saya ngajar ada nama mata pelajarannya nilai kehidupan. Itu kayak apa ya? Yang penanam karakter lah. Topiknya adalah tentang husnuzon gitu ya. Terus saya bingung, ini anak kelas 3 ngajarin husnuzon gimana ya gitu ya. Kalau ceramah kan susah. Nah akhirnya saya tanya ChatGPT, kita coba ya Bapak ya. Saya bisa mulai kenalan. Halo, saya Fajri. Ya. Oke. Saya adalah seorang guru SD kelas 4. Oke ya. Jadi Bu Bapak kalau mau curhat, kalau nggak ada yang dengerin bisa sama ChatGPT juga. Curhat ya. Nah terus saya curhat ke dia kan, saya mau ngajar husnuzon ke anak kelas 4. Bagaimana metode yang menarik gitu ya. Bapak boleh dicek di layar ya. Oke, itu saya langsung dikasih ide Ibu Bapak. Oh, bisa gunakan cerita dongeng untuk ngajar husnuzon. Oh, karena anak kelas 3 itu susah diam, oh kita bisa bikin role play. Peran sederhana, ajak anak-anak untuk berperan dalam skenario lembaga situasi mana sudah diterapkan gitu. Atau saya disarankan sama ChatGPT untuk permainan edukasi, permainan berpasangan, buat permainan berpasangan di mana anak-anak harus menyelesaikan tugas dan saling memberikan dukungan misalnya. Video, ternyata saya langsung dikasih ide untuk ini. Oh iya, saya pikir awalnya saya ngajarin husnuzon